Jepin tadi nilainya kan di atas NJOP. Terus terang kalau di desa nilai NJOP itu banyak yang ada di bawah nilai pasar, Pak. Sangat rendah sekali. Beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Sukodono, di Kabupaten Tulungagung ini ada kenaikan nilai NJOP yang katanya 10 kali lipat dari nilai awal, tapi ternyata oleh banyak pihak desa, persatuan perangkat desa itu diprotes sehingga kenaikannya hanya sedikit, Pak. Terus terang, sehingga nilai NJOP yang ada itu terus terang sangat-sangat jauh di bawah nilai pasar, Pak. Apalagi tangan-tangan persawahan atau tangan-tangan kering yang kurang produktif. Jadi kalau masih digunakan nilai taksiri itu saya kira masih jauh, Pak. Dari apa yang ada di lapangan saja masih jauh. Itu, Pak, yang pertama. Yang kedua, kemudian menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Masnya yang dari Puncul tadi. Saya baru tahu bahwa dalam kepanitiaan pengadaan jalan tol ini bisa menghubungi atau bisa WA kepada bapak-bapak yang ada di depan. Ini jalur khusus atau memang ada jalur seperti itu? Maksudnya begini, jika memang ada hal seperti itu, kami berharap di sini diumumkan posko aduan atau hotline nomor HP WA yang bisa kami ajak hubungi atau ajak bicara atau kami sampaikan pertanyaan. Karena selama ini apa yang kami alami di lapangan, pihak desa, baik perangkat ataupun kepala desa, ketika kami tanya mengenai rencana pembangunan jalan tol, pertanyaan-pertanyaan kecil saja, Pak. Contoh, jalan mana ini nanti yang akan tetap ada ketika proses pembangunan ini dilakukan? Mereka tidak tahu. Padahal di lapangan banyak jalan-jalan yang terdampak oleh tol ini, artinya terpotong, sehingga nanti ketika kami ingin menyeberang atau ingin ke ladang kami, ke persawahan kami harus melewati jalan tersebut. Lalu kemudian jalan mana yang nantinya akan tetap ada, akan tetap bisa kami lalui tanpa menghambat kehidupan kami sehari-hari selama ini sebelum adanya proses pembangunan jalan tol. Kemudian itu untuk jalan. Bagaimana nanti untuk saluran air? Ada saluran primer, ada saluran sekunder, ada saluran kecil-kecil yang itu tadi tidak sama sekali kami tidak diajak bicara para petani ini, Pak. Sehingga ada kami itu was-was. Nantinya lahan pertanian kami ini masih bisa ditanami tidak? Ketika proses pembangunan jalan tol ini dilakukan, maksudnya apakah semua saluran air ini masih tetap bisa digunakan? Sehingga lahan kami bisa tetap digunakan, bisa tetap ditanami. Sekian, Pak, terutama yang tadi, Pak. Untuk ini hanya bertanya, Pak. Untuk masyarakat, terutama desa, antara batas tol patok dengan patok yang satunya itu tidak lurus, Pak, itu aja. Nah itu nantilah ditarik lurus, Pak. Akhirnya tol itu nanti yang segitiga zigzag itu gimana? Itu aja, cukup, Pak. Pertanyaan saya yang diperjelas lagi, karena patoknya nggak lurus, Pak. Incring lagi. Pun, jangan mawon. Tambah satu lagi, Pak. Ada. Gua dari pulau kiri, kok. Gua ada mawon. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari Desa Gedangan. Halo, Pak. Maaf, Pak. Namanya, Pak? Nama Adi Swito dari Desa Gedangan. Ada beberapa hal ini pertanyaan, saya menampung pertanyaan teman-teman, Pak. Pertama mungkin ada banyak. Satu, kapan ini pelaksanaan pembayaran dilangsungkan? Kemudian yang kedua, minta sekali lunas, Pak, karena
kami segera ingin digunakan untuk membeli rumah kembali. Jadi percayalah bahwa nanti tim apresiasi itu betul-betul mereka punya independensinya dan mereka mempunyai tolok ukur bagaimana menentukan harga. Tidak serta-merta juga hanya IJOB, tidak. Ya, jadi serasa terkait itu nanti sambil berjalan aja Pak. Tapi yang jelas selama ini pengalaman kami di Jawa Timur semua endingnya enak. Ya. Kemudian terkait masalah posko, ya memang Pak Basam sering komunikasi dengan saya per WA. Saya ladeni Pak. Apa yang ditanya sepanjang saya tahu informasinya saya akan sampaikan. Demikian juga terasa kita tim semua baik PPK maupun di mana yang terkait masalah ini, mari kita berikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga masyarakat ada informasi yang jelas, tidak bingung. Nanti ada poskonya Pak, nanti Pak Jul menyampaikan poskonya di mana, nanti Pak Jul menyampaikan. Terkait dengan masalah akses jalan ya, akses untuk lahan, misalnya lahan pertanian maupun itu untuk pengairannya, ya. Prinsipnya sawah yang ada sekarang atau yang tidak terkena dampak dengan adanya pembangunan jalan tol jangan sampai terhambat. Itu prinsip. Ya. Jangan sampai dengan adanya jalan tol sehingga sawah tidak berair, tidak bisa dilewati. Itu tidak boleh. Itu nanti sampaikan kepada pihak PPK supaya itu difasilitasi. Contohnya perlu mungkin jalan flyover yang menyeberang. Itu bisa. Dan pengirahannya mungkin dengan adanya jalan tol mungkin jadi tersumbat atau bagaimana. Pasti ada diminta solusinya. Dan itu tanggung jawab ini nanti PPK untuk membangun itu. Pokoknya kita berprinsip sawah yang sudah ada yang tidak terdampak tetap berfungsi sedia kala. Itu harapan kita. Nah, kemudian untuk terkait masalah batas patok tidak lurus nanti biar Pak Jul yang menyampaikan masuk harapannya. Monggo, mungkin Pak Jul dulu. Poskonya di mana? Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang terdampak pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung. Mungkin saya mau izin perkenalan kembali. Yang mungkin waktu di acara sosialisasi mungkin belum bisa hadir di acara konsultasi publik ini, sudah bisa hadir untuk mengikuti acara. Saya Zulfawani, saya diberi tugas oleh pimpinan sebagai ketua tim pengadaan tanah jalan tol Kediri Tulungagung. Jadi wilayah kerja saya ada 3 wilayah, di mana di 3 wilayah itu adalah Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulungagung yang terdampak pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung dan akses bandara. Saya berkantor di Kota Kediri karena memang mobilitasnya dan aktivitasnya banyak dilaksanakan di Kota Kediri. Kemudian mohon izin Bapak Ibu, saya menjawab tadi dari Pak Awani terkait dengan informasi kontak atau mungkin info yang Bapak Ibu inginkan atau ingin ketahui terkait dengan proses pengadaan tanah ini. Sebenarnya tahapannya ada nanti setelah kami mendapatkan. Jadi kalau tahapan sekarang ini secara general saya informasikan ada tahapan yang nomor 2, tahapan persiapan. Jadi outputnya dari tahapan persiapan ini adalah penlog yang akan diterbitkan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Jadi setelah nanti penlog, kalau mungkin nanti mau menghubungi, monggo nanti menghubungi saya, dan ya saya sebelumnya mohon maaf mungkin kalau slow respon karena memang juga banyak aktivitas yang mungkin harus saya laksanakan. Kemudian Pak Awani juga bertanya terkait dengan saluran tersier primer yang ada di persawahan irigasi. Pengalaman saya Pak sebagai orang teknik Pak, insya Allah itu nggak terganggu Pak.
Jadi desain yang kami buat, yang dibuat oleh perencana yang kemudian kami setujui, itu adalah desain yang sudah mengakomodir keseluruhan, Pak. Jadi kalau pemahaman saya secara pribadi tidak mungkin menutupi atau mungkin menghambat saluran. Malah pemahaman saya itu akan lebih baik nanti alirannya, kemudian juga mungkin bentuk bangunannya, infrastrukturnya mungkin akan dibuat menjadi lebih baik. Kemudian dari Pak Nuciman ya Pak, patok nggak lurus, maksudnya trasenya nggak lurus. Nah ini Pak, ini mohon izin Pak, kami mendesain untuk trase ini ada kajiannya secara ke engineering Pak. Jadi secara keteknikan masing-masing yang mempunyai ilmu membuatkan gambar menjadi trase yang sudah disahkan saat ini. Jadi itu yang bisa saya informasikan adalah trase itu dibuat berdasarkan kajian ilmiah Pak, dan itu nilainya lumayan fantastis Pak. Kalau membuat suatu desain perencanaan itu per kilonya itu hampir nilainya itu 10 miliar Pak. Jadi dengan nilai 10 miliar per kilo itu akan dikaji semuanya secara keteknikan. Nanti dikaji juga secara sosial ekonominya. Jadi kalau di istilah kami namanya studi kelayakan. Apakah ini layak untuk dilaksanakan atau tidak layak dengan catatan. Jadi ada Pak ilmu-ilmunya sendiri yang telah kami lakukan dan telah kami publikasikan juga kepada yang terkait, dalam hal ini Pemkab di Tulungagung, sehingga trase ini, desain ini itu sudah disahkan sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau membaca lebih lagi informasi terkait dengan proses pengadaan tanah, itu bisa dilihat, mungkin di download di Mbah Google. Itu Permen ATR nomor 19 tahun 2021. Nah, itu tahapan dari mulai awal sampai nanti akhir itu ada di aturan tersebut, dan itu simple kok, mudah untuk dipahaminya aturannya. Kalau dari sisi pembayaran Bapak Ibu, jalan tol ini diprakarsai oleh PT Udanggaran saat ini dan sedang berproses menjadi ikut lelang, berproses menjadi badan usaha. Jadi nanti jalan tol ini ada yang mengelola. Jadi pemerintah, usulan dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mengusulkan ada jalan tol ke Tulungagung. Pemerintah dalam hal ini mengapresiasi, kemudian melaksanakan. Tapi mungkin di saat kondisi seperti ini sedang tidak mempunyai dana, sehingga dimintalah untuk investor, dalam ini pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, untuk membiayai dengan konsesi, nanti diberikan konsesi. Kalau untuk investornya badan usaha investor itu 50 tahun, tapi kalau untuk memprakarsanya dari pemerintah itu 25 tahun. Jadi jalan tol Kediri Tulungagung ini konsesinya yang saya pahami adalah 50 tahun.